Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita memuja kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini masih bisa mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita, keharibaan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita tergolong menjadi umat Rasulullah, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam yang bisa menjalankan ajaran agama Islam sampai akhir hayat kita nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang berbahagia, melanjutkan kitab Nawafilus Sholat yang menjelaskan tentang sholat-sholat sunnah. Dan pada kesempatan kali ini kita memasuki sholat sunnah istikharah. Sholatul istikharah artinya sholat sunnah istikharah. Dan dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yukhayyibuhullahu man istakharah. Tidak akan dibikin rugi oleh Allah orang yang beristikharah, artinya orang yang mengerjakan sholat sunnah istikharah. Artinya orang yang biasa mengerjakan sholat sunnah istikharah, orang itu diberikan keberuntungan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang berbahagia, contoh seorang pemuda yang ingin berumah tangga dan hendak memilih jodoh, ia disunahkan sholat sunnah istikharah. Sebab dikatakan dalam hadis junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha, fadfar bidzati din taribat yadaka. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Kata Rasul, wanita dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, limaliha, karena hartanya. Yang kedua, kata Rasul, wali hasabiha, karena keturunannya. Yang ketiga, kata Rasul, wali jamaliha, karena kecantikannya. Dan yang keempat, kata Rasul, walidiniha, karena agamanya. Lalu hadis ini ditutup oleh baginda Rasul, fadfar bidzati din, pilihlah wanita yang kuat agamanya, taribat yadaka, niscaya kamu akan menjadi orang yang beruntung. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama kata Nabi dalam menjalani bahtera rumah tangga, seorang pemuda yang hendak berumah tangga memilih wanita
Pertama kata Nabi, limaliha, karena hartanya. Kenapa dalam memilih jodoh mencari wanita yang memiliki harta? Karena dalam menjalani rumah tangga, bahtera rumah tangga butuh harta. Yang kedua kata Nabi, wali hasabiha, dalam memilih jodoh mencari wanita keturunan dari orang-orang baik. Kenapa? Karena manusia diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, manusia itu hendaknya selalu berbuat kebaikan. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kamu tuai, akan kamu terima. Dan sebaliknya, kalau kamu berbuat keburukan, dan keburukan itu akan kamu dapatkan. Para jamaah yang berbahagia, yang ketiga kata Rasul, dalam memilih jodoh seorang pemuda, wali jamaliha, karena kecantikannya. Kenapa dalam menjalani rumah tangga memilih wanita yang cantik? Sebab ada hadis junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah senang kepada keindahan. Dan yang keempat kata baginda Rasul, dalam memilih jodoh, walidiniha, karena agamanya, fadfar bidzatidin, dan alangkah bagusnya kata Nabi memilih wanita yang kuat agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Perlu diingat, limaliha, karena hartanya, walihasabiha, karena keturunannya, walijamaliha, karena cantiknya, walidiniha, karena agamanya. Itu semua adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua adalah karunia pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang berbahagia, jadi kaifiat salat sunnah istikharah, kita baca usolli sunnatal istikharah rak'ataini lillahi ta'ala. Saya salat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah ta'ala. Rakaat pertama, rakaat yang pertama usai membaca Fatihah, kita baca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat yang kedua setelah membaca Fatihah, kita baca Qul huwallahu ahad. Usai salat sunnah istikharah, kita mengangkat kedua tangan, menengadah, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kana thumma radini bihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lalu kita sebutkan hajat, keinginan atau pilihan, urusan-urusan yang kita tuju, mudah-mudahan dikabul, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah penjelasan tata cara salat sunnah istikharah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat sehingga hidup kita berkah dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.